Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke NK Channel, dan kali ini saya mau unboxing sebuah casing dari Montex ya. Ini tipenya X2 Mesh. Ya, ini kali pertama saya unboxing dan juga review casing dari Montex. Nah, kenapa saya mau ngambil tipe ini? Karena Montex ini harganya bisa dibilang bersahabat ya. Ini di kisaran 500 sampai 600 ribu rupiah. Dan kalian udah dapat casing yang ukurannya sedang atau mid tower dan dapat bonus fan. Ini bagian depannya di sini udah jelas ya. X mesh berarti dia ada meshnya bagian depan. Glass panel, ini bagian windownya udah kaca. Terus di sini RGB fan, yang berarti dia sudah dapat bonus kipas RGB. Ini bagian depan dapat 140 mm dan bagian belakang dapat 120 mm. Ini bagian sampingnya. Dan ini spesifikasi lengkapnya, kelihatan nggak? Oke, langsung aja kita buka casingnya. Kira-kira apa aja yang didapat dari casing Montex X2 Mesh ini. Dan tipe ini punya dua warna ya, satu black, satu white, dan saya ngambil warna hitam. Wih, kelihatan nih dari depan udah kelihatan kipas 14 mm di bagian depan. Ini bonus ya. Oke, bagi kalian yang nanya-nanya, ini casing support motherboard apa? Ini casing support motherboard standar ATX, micro ATX, dan mini ATX. Jadi jangan tanya-tanya lagi ya. Oke, ini kalian bisa lihat bagian depannya full mesh, yang berarti ini buat sirkulasi udara itu jelas lebih baik ya. Ini bagian sampingnya, di bawah sini masih ada buat sirkulasi udara lagi, kemungkinan untuk harddisk atau SSD ya. Ini udah kaca, ini ada peringatannya, tempered glass. Sayangnya dia belum model engsel ya, yang bukaan kayak gitu. Kalau udah model engsel lebih keren lagi nih. Dan ini tulisannya gede nih, Montex. Ini hitamnya bukan hitam mengkilat ya, hitam drop ya. Terus kita masuk ke bagian belakang. Ini kelihatan juga nih bonus fan RGB nya ukuran 12 cm. Ini ada 7 ekspansi slot. Kemudian sistem bukanya juga simple nih. Terus ini buat power supply. Terus bagian bawah ini dapat filter ya, filter debu. Dan ini juga buat masang atau bongkar harddisknya nih. Ini kakinya nggak ada variasi ya, warnanya hitam biasa. Nah, untuk bagian atasnya seperti biasa ya, ada magnetic dust filter. Oke, coba kita buka dulu bagian samping sini loh. Buat ngebuka kaca ini ada 4 baut pengunci di sini ya. Dan nggak tahu ini ada penahan atau enggak. Yang jelas jika kalian membuka kaca ini, ada baiknya kalian pegang dulu, takutnya jatuh dan pecah. Oh, ada penahan ya, ada penahannya, tapi ya tetap riskan kalau nggak dipegang nih. Kacanya cukup tebel ya, dan ini masih diplastikin nih biar nggak baret kaca. Langsung kelihatan bagian dalamnya, dan di sini dia dapat semacam buku panduan kali ya. Nih, kalian bisa lihat di sini ada Montex X2 Mesh Glass Panel RGB Fan. Kita buka dulu. Ini buat ya semacam panduan instalasi. Terus di sini kita dapat baut atau mur buat masang perangkat komputer. Ini bisa kalian lihat ya, kabel-kabel bagian front panel ini black semua. Ini cukup baik nih. Jadi ketika kalian mau rakit PC, kalau dia udah black itu kayak nyatu dengan casingnya, jadi kelihatan lebih rapi. Ini di sini ada USB 3.0, terus ada USB 2.0, audio, HD audio, dan juga on off ya. Nah, ini power kipas Molek 4 pin ya. Nah, salah satu yang sedikit disesalkan, bagian belakang motherboard ini tergolong sangat sempit ya. Ini sempit sekali nih. Jadi kalian itu harus mengatasinya dengan cara kabel-kabel power supply yang numpuk itu harus ditaruh di sini.
karena inilah tempat buat naruh atau ngumpetin kabel-kabelnya. Kalau di sini udah pasti dia bakal kepentok sama tutup yang belakang ini. Bener-bener ini ya, bener-bener tipis. Dan kalau seandainya kalian mau pasang kabel prosesor melalui kabel manajemen di bagian belakang ini harus kabel yang pipih ya. Karena kalau nggak pipih dia bakal kepentok juga sama tutup casing. Salah satu kekurangan yang baru saya rasakan sekarang ya. Terus di bagian bawah kalian bisa lihat nih, ini ada dua buah bracket buat SSD nih, dua buah bracket buat SSD, dan di sini ada 3 lubang buat mengatur kabel manajemen yang bagian bawah ya, seperti kabel front panel dan juga USB. Nah bagian atasnya ini jarak antar antar motherboard dan fan ini kayaknya terlalu berdekatan, dan ini kalau kalian pasang fan ya tetap bisa ya, tapi kalau pasang water cooler takutnya mentok di RAM karena jaraknya terlalu deket nih. Cuma nggak tahu juga ya karena belum dipasang ya. Oke lanjut, tuh kelihatan tuh bagian depan. Coba sekarang kita buka cover bagian depan ini, kira-kira mudah atau enggak. Sini ada salah nih, ini untuk membuka cover bagian depan ya, dengan kalian tahan terus tarik ke bagian atas. Ya. Tuh. Kelihatan fan-nya gede banget ya. 14 cm. 12 cm, dan ini udah dikasih baut penguncinya nih. Nah, ini bagian meshnya. Kalau kalian kurang tertarik mungkin bisa diganti kaca kali ya, tapi dengan cara dilem. Cuman sayang ya. Nah, ini bagian yang masih ada ventilasinya. Ini mungkin ventilasi udara buat hard disk kali ya. Oke lanjut, kita buka tutup samping bagian sini ya. Platnya nggak terlalu tebel ya, ini tergolong tipis nih. Ya namanya juga kelas murah meriah. Oke guys, kalian bisa lihat nih kabel manajemen di area ini beneran nggak ada space malah. Tuh, jaraknya terlalu tipis nih di sini nih. Sangat disayangkan ya sebenarnya. Padahal harganya itu bener-bener masuk di akal, dapat bonus, dan juga ukuran casingnya muat untuk semua motherboard ya. Tapi di sini kekurangan yang cukup dirasakan ya. Nah ini yang saya bilang, ini space yang cukup luas buat ngumpetin kabel-kabel power supply dan kabel yang lainnya. Terus ini dia bagian power supply-nya, bisa kelihatan ya. Jadi sepanjang ini power supply yang bisa disupport, sisanya buat kabel ya. Terus ini buat hard disknya. Coba nanti kita copot dulu. Ya ini dia ya. Bagian ini memang portable, bisa dicopot, dan di sini ada tulisannya HDD dan SSD, yang berarti bisa dipasang hard disk maupun SSD ya. Cuma ini jelasnya untuk hard disk 1, bisa jadi di atasnya jadi 2 hard disk ya. SSD-nya 2, jadi total 4 hard drive. Maksud saya 2 SSD dan 2 hard disk. Ya lanjut, yang ini saya kelupaan, di sini ada tombol power, ada tombol reset, dan ini ada tombol satu lagi, kemungkinan tombol LED ya. Terus di sini ada port audio USB 2.0 dan 3.0 cuma satu. Ya akhirnya kelar sudah ya merakit di casing Montex X2 mesh ini. Kalau dibilang ada kesulitan, ada. Namanya juga setiap casing itu pasti ada kekurangan ya. Kecuali casing-casing yang harganya luar biasa fantastis. Yang ini saya kekurangan itu di sini ya. Ternyata space ini biar kata sepertinya besar, ketika saya taruh kabel itu masih kurang lega ya. Terus bagian ini karena kabel power buat prosesornya itu nyabang 2, jadi terpaksa harus taruh di sini. Nah selebihnya untuk pemasangan hard disk itu juga ada kendala, nanti saya jelasin ya. Kemudian yang saya rasakan di sini adalah casing ini bahannya tergolong tipis ya. Jadi yang bagian bracket hard disk tadi itu sampai ke kayak kesenggol dikit langsung berubah posisi, kayak bengkok gitu ya. Nah untuk pemasangan ini sendiri cukup mudah karena ini udah pakai semacam rolling, maksudnya tinggal digeser ya. Terus untuk pemasangan power supply sendiri nggak terlalu ada kendala ya. Ya kalian bisa lihat nih, dia nggak bisa terlalu menutup dikarenakan kabel manajemennya itu sedikit muncul. Maksudnya apa ya? Nah ini
terlalu tebal di sini ya. Nih kalian lihat nih, ini udah diusahakan serapi mungkin dan diusahakan ditaruh di tempat yang nggak menghalangi penutup casing. Tapi faktanya ketika mau ditutup, yang bagian ini sedikit mengganjal. Ini kalian bisa lihat kabel SATA-nya, ini kan model yang panjang dan ini mengganggu ketika mau menutup casing. Ini mau dilipat gimana pun ya tetap cukup mengganggu ya. Terus yang ini kepentok dengan harddisk dan SSD. Jadi ya nggak bisa dimasukin lagi ke dalam. Ya memang space-nya itu tergolong sempit ya casing Montex ini ya. Cuma dikasih buat kabel manajemen yang space-nya besar itu di sini. Malah di sini nggak ada sama sekali. Sempit banget ya. Cuman bisa pasang kabel ini doang. Jadi nggak kebayang kalau seandainya kalian pasang perangkat yang cukup banyak di sini ya. Nah, termasuk water cooler, fan yang cukup banyak. Ya memang fan dari casing ini sendiri ini udah dibonusin ya, jadi nggak pusing lagi beli fan. Paling yang kalian beli itu bagian atas, dan bagian atasnya ini bisa dipasang fan ukuran 120 mili atau 12 cm ya, nggak bisa lebih. Ya tampilannya itu kalau dilihat dari kamera kayaknya kurang gimana gitu ya, kurang keren ya, terkesan biasa. Tapi kalau kalian lihat dari dekat, casing ini terlihat modern kalau dibanding casing-casing yang lain ya. Pertama dia bagian depannya itu mesh, jadi kipas yang bagian depan itu benar-benar kelihatan. Terus kaca yang di sampingnya itu kaca bening, bukan kaca hitam bening, tapi ini kaca bening beneran. Jadi kelihatan dalam-dalamannya itu mengkilat atau pokoknya menarik sih dilihat. Dan tombol yang di atas casing itu yang ada dua, itu ternyata tombol restart semua. Nggak tahu pas saya pencet itu nggak ngefek ke kipas ya, tapi malah PC-nya restart. Oke lanjut tuh, VGA yang bisa dipasang ukuran maksimal panjangnya adalah 30 cm atau 300 mili, dan ukuran heatsink atau cooler yang bisa dipasang tingginya itu 165 mili. Jadi dari sekian banyak kelebihan, yang kekurangan udah saya jelasin, yaitu bahannya cukup tipis ya, kemudian kabel manajemennya nggak terlalu baik, apalagi yang bagian belakang motherboard, dan juga tombol yang di atas itu nggak fungsi. Ini saya pencet lagi ya, biar meyakinkan emang fungsi atau enggak. PC-nya malah restart. Terus saya pencet yang sebelahnya, itu restart juga. Jadi ada dua tombol restart di casing ini. Tapi ya udahlah, di balik kekurangan tadi, harganya yang cukup masuk akal dan tampilannya nggak terlalu jelek, malah terkesan cukup mewah ya. Murah tapi kelihatan mewah. Jadi casing ini cukup layak kalian beli ya. Ya sampai di sini aja dulu unboxing dan review dari casing Montex X2 Mesh Black. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan share. Terima kasih udah mampir di